Indonesia memilih menaikkan PPN menjadi 12%, sedangkan negara tetangga kita Malaysia tetap di 6%. Nah, kita coba lihat ya, kita bedah ya bagaimana pendapatan per kapita warga negara Malaysia, bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia sampai dengan pajak properti di Malaysia dengan Indonesia bagaimana ya. Kita lihat Malaysia tetap di 6%, tidak menaikkan ya. Mereka memilih untuk menaikkan visitor yang masuk ke negaranya untuk menambah pemasukan ya. Kita juga lihat bensin di Malaysia itu lebih murah ya, RON 95 itu cuma 2 ringgit atau 6.600 rupiah ya. Di Indonesia Pertalite sudah 10.000 ya, kalau yang RON 92 sudah 2 kali lipatnya ya. Kenapa ya? Karena produksi Petronas hampir sama dengan produksi Pertamina, tetapi kebutuhannya di Indonesia jauh lebih besar ya, yang disubsidi juga jauh lebih banyak. Ya bayangkan, Malaysia hanya 30 juta masyarakatnya, Indonesia 280 juta. Tapi produksinya hampir sama, kebutuhannya jauh lebih besar di Indonesia. Mau nggak mau impor, dan itu yang membuat jadi mahal ya. Nah, PPN naik 12% memungkinkan menyulitkan kelas bawah dan kelas menengah ya, karena kenaikannya ini. Nah, saya nggak tahu apakah ada cara lain untuk menambah pemasukan, atau mungkin pajak adalah pemasukan terbesar dan satu-satunya cara, yaitu memajaki rakyatnya lebih tinggi ya. Kita juga lihat sopir Grab, driver Grab di Malaysia, pendapatan per kapitanya rata-rata di Malaysia itu 3 kali lipat lebih besar daripada di Indonesia. Sopir Grab tadi, saya rata-rata di sini naik Grab, saya tanya rata-rata dia bisa dapat per hari itu 300 sampai 500 ringgit loh. Dengan pengeluaran yang hampir mirip seperti di Jakarta, Kuala Lumpur ini, nggak jauh beda, tapi pendapatannya bisa beda. Oleh karena itu makanya mobil-mobil mereka lebih bersih, mobil-mobil mereka jauh lebih terawat, dan mereka bisa naik mobil-mobil sedan. Yang di Indonesia rata-rata sedan itu biasanya mobil mewah ya. Di sini rata-rata mereka naik mobil sedan dan jarang ada sepeda motor, karena mereka secara kesejahteraan jauh lebih baik. Rata-rata sopir Grab kalau saya tanya di sini pernah nggak keluar negeri? Rata-rata pernah, ke Jakarta, ke Singapura ya, ke Thailand, bahkan ada yang ke Jepang ya kan. Bayangkan. Jadi rata-rata sopir Grab di sini punya pendapatan sudah puluhan juta. Ya, penghasilannya rata-rata 3 kali lipat. Pajak properti juga lebih murah di sini. Kalau di Indonesia beli properti kena BPATB 5%. Di sini cuma 1-3% progresif. Ya. Nah, ini kapan BPATB bisa turun nih di Indonesia ini ya? Kita tahu BPATB itu pendapatan pajak daerah, dan itu komponen yang salah satu komponen yang besar, yang tinggi dalam orang bisa membeli properti. Kapan ada BPATB ringan untuk pembeli rumah pertama?